Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Hari ini Polres Tangerang Selatan akan menyampaikan terkait pengungkapan kasus tindak pidana percobaan penculikan anak ataupun pencabulan. Pelaku percobaan penculikan dan pencabulan anak di Tangsel ditangkap polisi. Kabar publik melaporkan dari Tangerang Selatan, polisi menangkap seorang pria berinisial DFR, 22 tahun, terkait kasus tindak pidana percobaan penculikan dan pencabulan terhadap anak yang terjadi di Perumahan Kreasi Pamulang Indah, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Tangsel. Kapolres Tangsel AKBP Sarli Solu menjelaskan, insiden percobaan penculikan dan pencabulan dialami oleh seorang anak perempuan berinisial AAS 12. Peristiwa itu terjadi pada Ahad tanggal 2 Januari tahun 2022, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bermula saat korban bermain bersama temannya di dekat rumah, kemudian didatangi pelaku DFR dengan mengendarai sepeda motor. Pelaku meminjam motor temannya untuk berjalan-jalan, lalu mendatangi korban AAS di depan rumah dan menanyakan cara penggunaan aplikasi Maps. Pelaku meminta korban mengajari menggunakan Maps dan meminta korban mengantar ke alamat tersebut, lalu pelaku mengajak korban menaiki motor menuju alamat tersebut ke arah Gunung Sindur, jelas Sarlu dalam konferensi pers di Mapolres Tangsel, Jumat 14/1. Korban lalu dibonceng oleh pelaku ke arah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Dalam perjalanan, pelaku melakukan percobaan pencabulan dengan memegang bagian tubuh korban yang sensitif. Lantaran merasa risih, korban lalu berupaya melarikan diri dengan melompat dari sepeda motor. Motifnya pelaku akan melakukan pencabulan di dalam perjalanan korban merasa risih karena bagian sensitifnya dipegang. Bertepatan di lapangan bola, korban melompat, mengalami lecet, dan berteriak minta tolong. Pelaku juga melarikan diri, terangnya. Kasus tersebut akhirnya dilaporkan ke Polres Tangsel. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku yang beralamat di Lengkong Wetan, Serpong, Tangsel pada Jumat 14/1 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sejumlah barang bukti turut diamankan, seperti sepeda motor, pakaian, dan rekaman CCTV. Pelaku dijerat pasal 83 dan atau pasal 82 UU nomor 17 tahun 2022 tentang perlindungan anak junto pasal 53 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun. Kemudian, pasal 332 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 7 tahun. Dengan cepat melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Sehingga tadi malam kita sudah bisa mengamankan pelaku dengan inisial DFR, seorang laki-laki berumur 22 tahun. Jadi penerapan pasalnya tadi sudah disampaikan, yaitu pasal 83 dan atau pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dan kita juga menerapkan pasal 332 KUHP dengan ancaman hukuman 17 tahun untuk Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, terus kemudian ancaman hukuman 7 tahun untuk pasal 332 KUHP. Barang bukti sudah kita amankan, 1 buah unit motor, terus kemudian sendal sendal pelaku dan baju pelaku yang digunakan saat melakukan tindak pidana. Saya kira itu. Terima kasih. Pelaku udah berapa kali, Pak? Pengakuan dari pelaku untuk apa yang sudah dilakukan ini baru sekali. Motifnya adalah ketertarikan pelaku terhadap korban yang sedang bermain di depan rumahnya,
sehingga muncullah niat mungkin untuk melakukan percobaan percabulan. Antara pelaku dengan korban saling kenal, Pak Kapolres? Pelaku dengan korban tidak mengenal. Jadi saat pelaku ini meminjam motor temannya, jalan-jalan sekitar itu melihat korban, sehingga timbul ketertarikan dan mungkin timbul niatnya. Kecepatannya berapa Pak ketika korban? Kecepatan ya mungkin antara 80 km. Pak, itu 60 ya sampai 80 lah. untuk aksi memegang beberapa alat kemaluannya sampai berapa kali Pak dari pelaku pengakuannya Pak? Bukan alat kali tapi sekitar mungkin paha atau kaki di daerah-daerah lutut. Area sensitif berarti ya? Ya, area sensitif, tapi kan tidak mesti harus di sana, tetapi yang dijelaskan oleh korban merasa risihnya di situ karena bagian lutut ke atas sudah mulai di raba-raba. Sempat ada ancaman terhadap korban nggak Pak dari pelaku? Pengakuan daripada korban belum ada pengancaman, cuma hanya diawali oleh rayuan-rayuan untuk mengikuti, namun karena risih tadi di tengah perjalanan, terutama di adanya lapangan bola yang ada aktivitas, kesempatan korban tersebut untuk melarikan diri. Sempat ditemukan benda Pak? Benda tajam atau apa dalam? Tidak ditemukan adanya senjata tajam ataupun benda-benda lain yang akan digunakan untuk pengancaman. Himbauan kepada orang tua Pak? Himbauan kepada orang tua, tolong kepada kita semua sebagai orang tua untuk mengimbau anaknya untuk tidak mudah mempercaya orang asing yang datang tiba-tiba dengan kita. Kalau bisa, jika ada itu harus menemui dulu keluarga ataupun orang tua di wilayah ataupun sekitar lingkungan kita untuk meminta izin ataupun juga memberitahu sebelum orang asing yang kita temui atau anak temui itu meminta sesuatu. Bang, aktivitas keseharian pelaku ini sebagai apa? Pelaku ini umur 22, tidak bekerja, jadi mungkin ya perabotan lah. Pak, kronologi penangkapannya seperti apa? Di mana Pak? Jadi penangkapannya ini kita telusuri karena dengan melihat plat motor ini kita cross check kepada yang pemilik motor ini bahwa memang benar temannya atas nama inisial tadi DFR meminjam motor, sehingga diberitahukan alamatnya dan kita datangi alamat tersebut dan pelaku tersebut ada di tempat itu. Jadi pelaku kena pasal berlapis? Kita kenakan pasal berlapis karena menggunakan pasal Undang-Undang Nomor 17 2016 dengan pasal KUHP, mungkin itu juga dijuntukan pasal 53. Ancaman hukumnya tadi kalau Undang-Undang Nomor 17 tadi itu sampai 17 tahun ya, 15 tahun. Kemudian yang KUHP tadi itu 7 tahun. Pendampingan korban saat ini kan mungkin trauma kali Pak, atau bagaimana itu Pak? Pendampingan itu kita lakukan dari dari P2 TP2A Kota Tangsel. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu.